Presiden Jokowi ubah aturan soal penerima kartu prakerja. Kira-kira apa saja aturan yang dirubah? Di mana untuk aturan ini ditetapkan, diundangkan, dan juga berlaku di tanggal 13 September 2022. Dan untuk datanya nanti akan kita tunjukkan. Selanjutnya, apakah hal inilah yang mempengaruhi pengumuman kartu prakerja gelombang 45 yang belum diumumkan juga. So, pastikan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi di program kartu prakerja. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate di program kartu prakerja. Dan dalam kesempatan video kali ini kita akan menggunakan screen record ya teman-teman, karena banyak data yang harus kita munculkan di sini supaya lebih jelas. Nah oke sobat, di sini untuk kartu prakerja gelombang 45 yang dibuka di hari Senin 12 September 2022, tetapi hingga hari ini saat saya membuat video ini belum ada pengumumannya secara resmi juga. Dan di sini saya yakin sudah banyak teman-teman yang penasaran untuk hasil kelolosan di prakerja gelombang 45 ini. Nah, di sini teman-teman harus tahu ada perubahan untuk penerima kartu prakerja, di mana hal ini resmi ya, dari kita dapatkan informasinya CNBC Indonesia. Untuk judulnya, Jokowi ubah aturan soal penerima kartu prakerja. Apa saja? Untuk informasinya ini di tanggal 21 September 2022, baru beberapa hari yang lalu. Jakarta, CNBC Indonesia. Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan aturan baru terkait program kartu prakerja. Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Nah, oke. Adapun aturan ini telah ditandatangani Bapak Jokowi pada 13 September 2022. Pada pasal 11 pun dituliskan PP akan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 September ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam perpresnya teman-teman. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca secara detail, nanti akan saya masukkan link sumber dari perpres ini ya teman-teman. Teman-teman nanti silahkan download. Dan karena di sini kita juga akan membahas secara singkat tetapi jelas juga teman-teman, yang langsung masuk ke dalam poin-poinnya ya. Nah, jadi di sini tidak kita baca semuanya karena nanti durasi video ini pasti panjang. Oke, langsung saja untuk yang pertama perubahan di sini yaitu terkait ayat 4 pasal 3. Nah, kita bisa langsung melihat untuk ayat 4 ini dia teman-teman ya. Dimana ini yang paling signifikan perubahannya di sini teman-teman, berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun. Lalu di sini ada lagi perubahan yang kedua, ketentuan ayat 2 pasal 8 diubah sehingga berbunyi, oke, kita langsung saja masuk ke dalam ayat 2. Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dalam rangka meningkatkan biaya pencari kerja dan atau biaya hidup, dan B, pelaksanaan evaluasi efektivitas program kartu prakerja. Oke, lanjut di sini untuk yang perubahan ketiga. Di antara pasal 12A dan pasal 13 disisipkan satu pasal, yakni pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut ini. Nah, di sini ada peraturan yang ditambahkan dan di sini juga informasinya penting untuk kita ketahui juga teman-teman. Pasal 12B selain bersifat bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12A, pelaksanaan program kartu prakerja selama masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dapat dilakukan dalam skema normal, tidak lagi bersifat bantuan sosial. Di sini sangat jelas ya teman-teman, kartu prakerja sudah bisa dilakukan dengan skema normal. Oke, lanjut yang kedua.
Untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam skema normal yang dapat bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat 1, Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan atau tindakan mengenai pendaftaran, kepesertaan, pelatihan, kemitraan, biaya pelatihan dan insentif, dan kebijakan dan atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan. Lalu yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam skema normal yang bersifat bantuan sosial diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Nah oke, jadi dalam video ini akan lebih fokus ke ini dia ya teman-teman, di mana ada skema normal yang bisa dilakukan di program Kartu Prakerja ya teman-teman, di pasal 12B. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca secara detail untuk peraturan ini, nanti bisa langsung saja download ya untuk Perpres ini, yang linknya saya masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, skema normal yang dimaksudkan di sini yaitu tidak bersifat bantuan sosial. Nah, tetapi kita juga tidak tahu ya teman-teman kapan untuk skema normal ini benar-benar dilakukan ataupun diterapkannya secara pasti, tanggalnya berapa kita juga belum tahu. Apakah hal inilah yang mempengaruhi pengumuman Kartu Prakerja gelombang 45 yang belum diumumkan juga? Nah, di sini jika kita melihat dari akun resmi Instagram prakerja.go.id, tidak ada postingan yang menginformasikan secara detail terkait kenapa prakerja gelombang 45 itu kok belum diumumkan ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat dan di sini setiap postingan dari Kartu Prakerja apapun itu banyak ya teman-teman yang menanyakan terkait pengumuman Kartu Prakerja gelombang 45 ini kapan. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kalau menurut pendapat kita ya teman-teman, ya bisa saja sih hal ini mempengaruhi kenapa prakerja gelombang 45 itu belum diumumkan juga. Mungkin saja ada sesuatu yang baru yang disiapkan untuk prakerja gelombang 45 ini, ataupun sesuatu yang baru itu diterapkan di gelombang selanjutnya yang memang harus diperhitungkan secara matang dan benar-benar ya teman-teman. Atau mungkin juga ya teman-teman dari pihak prakerja itu sedang mensinkronisasikan data dengan penerima bantuan dari kementerian yang lain teman-teman. Jadi bisa saja di sini ada sinkronisasi data yang masih diproses ya. Karena seperti yang kita ketahui untuk bantuan di kementerian yang lain, di Kementerian Sosial ya contohnya, banyak bantuan yang disalurkan juga selain bantuan reguler seperti PKH, BPNT ataupun bantuan lainnya, tetapi juga ada bantuan BBM ya teman-teman yang disalurkan juga pada bulan September ini. Lalu juga ada BSU, bantuan subsidi upah dari Kemnaker, yang disalurkan juga ya di bulan September ini. Jadi memang banyak bantuan yang memang disalurkan pada bulan September ini. Jadi bisa saja di sini sedang ada sinkronisasi data yang besar-besaran juga teman-teman. Nah oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua, dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.